Lebih baik Smadin. Fisika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Al-Quran Surat Ar-Rum Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada al-Islam, agama Allah satu-satunya ini. Tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah ini. La tabdila fi khalqillah. Itulah agama yang lurus. Sayang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Usaha dari suatu gaya, kerja dari suatu gaya, work dalam bahasa Inggrisnya, tidak sama artinya dengan usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ekonomi ya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak sama artinya. Kerja dalam dunia fisika diartikan sebagai hasil kali F dengan perpindahan S, F titik S ya. Jadi sebuah vektor F melakukan kerja pada suatu benda jika ia telah melakukan pemindahan sebesar S. Besarnya usaha W ini, satuannya Newton meter ya, atau Joule, adalah hasil kali besarnya gaya dengan besarnya perpindahan dikalikan kosinus sudut dari kedua vektor tadi, gaya dan perpindahan ya. Dalam contoh kita balok biru, gaya dan perpindahannya ini sejajar sehingga besar sudutnya adalah 0, cos 0 adalah 1, sehingga langsung hasil kali besarnya gaya dan besaran perpindahan saja. Untuk vektor yang berbentuk satuan, misalkan gayanya X1i ditambah Y1j dan perpindahannya adalah X2i ditambah Y2j misalkan, maka hasil perkalian F titik S adalah sama dengan nilai perkalian dari X1 dikalikan X2 ditambah Y1 kalikan Y2 saja. Adapun perkalian X dengan Y silangnya itu masing-masingnya 0 karena vektor I dikalikan vektor J sama dengan 0 karena kosinus sudut keduanya tegak lurus 90 derajat. Begitu juga J kalikan I 90 derajat, kosinusnya adalah 0. Kita lihat contoh di sini, ada seorang anak mendorong balok dengan gaya 12 Newton sehingga balok berpindah sejauh 5 meter. Ini berlangsung selama 3 detik. Maka besarnya gaya menurut pengertian yang sudah kita maksudkan ini, gaya dan perpindahannya sejajar searah, adalah 12 kali 5 kali 1 ya, F titik S cos sudut theta adalah 12 kali 5 kali 1 atau 60 Joule. Nah, ada satu pemandangan yang lain sebetulnya pada balok, ada gaya-gaya yang lain, yaitu gaya berat W dan gaya normal N. Nah, berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh berat W? Juga kita bisa bertanya berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya normal N. Nah, kita lihat di sini, berat benda kalikan perpindahannya adalah 0. Kenapa? Karena W dan S itu sudutnya 90 derajat. Jadi berat benda sama sekali tidak melakukan kerja. Begitu juga gaya normal sama sekali tidak melakukan kerja pada benda. Kerja atau usahanya adalah 0. Ada usaha lain yang menyebabkan usaha itu nilainya 0, yaitu ketika S nya 0.
Misalkan kamu mendorong dinding sama sekali tidak berpindah. Berapapun besar gaya yang kamu keluarkan, maka di dalam fisika besar usaha kamu adalah 0. Karena apa? Karena S-nya adalah 0. Nah, untuk contoh perkalian F dengan S yang dalam bentuk atau dalam format vektor satuan, misalkan F-10i ditambah 4J, sementara perpindahannya dalam bentuk 4i ditambah 6J, maka besar usaha gaya ini karena telah melakukan perpindahan sejauh S tadi adalah FTPS, yaitu min 10i ya ditambah 4J dikalikan 4i ditambah 6J. Yang kita kalikan hanyalah yang I dengan I saja, J dengan J saja. Min 10 kalikan 4 ditambah 4 kalikan 6. Hasilnya adalah negatif minus 60 Joule. Di sini saya mencoba memvisualisasikan hasil kali vektor F dan S ketika ia dinyatakan dalam notasi vektor satuan I dan J. Ya, kita punya kotak, masing-masing kotak adalah satu satuan, dan vektor 10 min 10i ditambah 4J berarti 10 ke arah X kiri, ya sebelah kiri, dan 4 ke arah Y ke atas, ya. Sehingga kita dapatkan vektor F adalah yang berwarna hijau, panah berwarna hijau. Adapun perpindahannya 4i ditambah 6J adalah panah yang berwarna coklat. Nah, F dan S yang sedemikian rupa ini dikalikan. Nah, kalau kita mau mencari sudutnya kan kesulitan, ya. Maka di dalam perkalian vektor bentuk satuan IJ ini seperti tadi. Nah, bagaimana visualisasinya supaya kita bisa paham? Yang pertama kita lakukan adalah mengurai vektor S menjadi dua komponen yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kita dapatkan SX adalah 4I dan SY adalah 6J. Begitu juga F-nya kita uraikan sehingga ada komponen Fx adalah min 10i dan Fy adalah 4J. Ya, kalau sudah terurai dalam dua komponennya masing-masing ini, vektor S ini hilang, tidak ada. Yang ada hanya komponennya saja. Begitu juga vektor F yang hijau ini hilang, yang ada hanya komponennya saja. Nah, sekarang kita lihat vektor yang I, ya, yang I yang arah sumbu X ini dikalikan Fx dikalikan Sx, sementara yang Y juga begitu, 4J dikalikan 6J. Nah, kenapa kalau nggak dikalikan I dengan J? Kan dia 90 derajat, hasil kalinya 0, ya. Maka hasil kerjanya adalah min 10i kalikan 4i ditambah 4J dikalikan 6J. Mudah-mudahan visualisasi yang saya berikan ini bisa dipahami dengan baik. Energi potensial EP satuannya Joule adalah bentuk energi yang dikandung yang tersimpan dalam benda disebabkan karena letak atau kedudukan benda tersebut, tinggi atau rendah. Di dalam medan gravitasi bumi, besarnya EP ini adalah Gm dikalikan massa bumi kalikan massa benda dibagi dengan jaraknya dari pusat bumi. Bila G dianggap homogen, percepatan gravitasi bumi G dianggap homogen pada suatu daerah, maka besarnya energi potensial ini adalah massa kali G kali ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi saja, MGH, ya. Energi kinetik lambangnya EK, satuannya Joule, sama, ya, adalah bentuk energi yang dimiliki benda ketika dia bergerak dengan kecepatan V. Besaran energi kinetik adalah setengah dari massa benda dikalikan kuadrat kecepatannya. EK sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi contoh di sini, sebuah batu dilempar vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas, kecepatan awalnya 10 meter per sekon kuadrat. Besar energi potensial batu ketika berada di titik tertingginya berapa, ya. Misalkan massa benda 0,24 kg. EP adalah mg kalikan ketinggiannya. Nah, M nya 0,24, G nya 10
Sementara tingginya berapa? Dari gerak vertikal ke atas yang sudah kita pelajari sebelumnya, tinggi puncak adalah V0 kuadrat dibagi 2G, sehingga besarnya adalah 5. Maka kita dapatkan energi potensial benda di titik tertingginya adalah 12 Joule. Sebuah mangga bermassa 0,2 kg jatuh dari dahannya pada ketinggian 5 meter. Percepatan G 10 meter per sekon kuadrat. Besar energi kinetik mangga saat mengenai tanah adalah T berapa? Jadi ketika dia jatuh, awalnya diam. Begitu tidak menyentuh tanah, dia punya kecepatan tertingginya, kecepatan maksimumnya. Nah, EK adalah setengah massa kali kecepatannya. Kecepatan di saat dia sedang menyentuh tanah itu berapa? Dari gerak jatuh bebas, ya, dari kinematika sebelumnya kita dapatkan adalah akar dari 2G dikalikan ketinggiannya, tinggi jatuhnya. Diperoleh V saat menyentuh tanah adalah 10 meter per sekon, sehingga energi kinetiknya adalah setengah kalikan 0,2 kalikan 10 kuadrat, hasilnya adalah 10 Joule. Berikutnya kita mencoba memahami apa hubungan antara usaha dengan energi. Ini penting, misalkan kamu ingin memindahkan mobil dari Surabaya ke Jakarta. Jarak Surabaya Jakarta sekian kilometer. Berapa energi dalam hal ini bahan bakar yang harus disediakan? Nah, hubungannya bagaimana? Baik, untuk menyederhanakan pembahasan, kita lihat ketika benda itu bergerak mendatar. Kenapa? Karena ketika bergerak mendatar, ketinggian benda ini kan sama. Kalau sama berarti energi potensialnya tidak berubah, energi potensialnya tetap. Artinya tidak ada perubahan energi potensial. Satu-satunya perubahan adalah energi kinetiknya saja. Artinya usaha yang diberikan hanya merubah energi kinetiknya. Baik, kita lihat di sini contohnya, benda bermassa M dipindahkan oleh gaya F sehingga terjadi perpindahan S. Mula-mula benda memiliki kecepatan V karena dapat kecepatan A dari gaya F tadi, dia memiliki kecepatan V2. Ya. Usaha adalah hasil kali F TTS. F-nya menurut hukum Newton 2 adalah massa benda kalikan percepatannya A. Dari kinematika DLBB kita tahu bahwa kecepatan kedua dikuadratkan dikurangi kecepatan awal dikuadratkan itu besarnya sama dengan 2 kali percepatan dikalikan perpindahan yang terjadi, yaitu besar perpindahannya S. Ditulis ulang, S adalah V kuadrat V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2 kali percepatannya. Kita masukkan F dengan S ini ke dalam persamaan F TTS tadi. Setelah kita sederhanakan, kita dapatkan ternyata besar usaha adalah selisih dari setengah M V kuadrat V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Nah, setengah M V2 kuadrat itu apa? Energi kinetik akhir. Setengah M V1 kuadrat itu apa? Energi kinetik mula-mula. Nah, jadi besarnya usaha itu sama dengan selisih energi kinetiknya. Dituliskan W sama dengan delta EK. Untuk berikutnya kita sederhanakan juga bagaimana kalau benda bergerak vertikal dan kita tidak melihat ketika benda bergerak, hanya ketika benda pada ketinggian H1 terus diam, pada ketinggian H2 kemudian diam. Jadi pada saat itu kecepatan benda itu di ketinggian H1 dan H2 itu kecepatannya 0, tidak ada, sehingga usaha yang dilakukan hanya merubah energi potensialnya saja. Nah, kita lihat di sini satu-satunya usaha yang memindahkan benda sejauh S yaitu H1 dikurangi H2 adalah berat benda itu sendiri W, ya. S nya H1 min H2. Besarnya usaha adalah F kalikan S, Fm kali G atau berat benda W tadi, sehingga kita dapatkan W adalah MgH1 dikurangi MgH2. Nah, MgH1 ini adalah energi potensial mula-mula dan MgH2 ini adalah energi potensial akhir dari benda. Untuk mencari selisih itu akhir dikurangi awal, maka kita dapatkan persamaannya adalah negatif dari EP2 dikurangi EP1. Artinya usaha suatu benda itu sama dengan selisih negatif dari selisih energi potensialnya. Nah, untuk sembarang gerak yang tidak vertikal saja, tidak mendatar saja, maka kita mendefinisikan
energi mekanik, yaitu jumlah dari energi potensial suatu benda ditambah dengan energi kinetiknya. Maka dalam hal ini usaha suatu gaya adalah hasil kali perubahan atau selisih energi mekaniknya. Sudah lama sekali ilmuwan fisikawan ini, astronomi juga, memperhatikan bagaimana bulan yang tidak ada mesinnya itu kok berputar terus menerus tanpa pernah berhenti, bumi yang tidak ada mesinnya kok berputar terus menerus tanpa berhenti ketika mengelilingi matahari. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat pada sistem konservatif, yaitu sistem yang tidak ada gaya eksternal yang bersifat disipatif, yaitu hilangnya energi ya, berupa panas, berupa cahaya dan sebagainya, hanya ada energi mekanik dan ada gaya internal ya, dalam hal ini adalah gaya gravitasi saja, tidak ada gaya luar yang lain. Gaya internal itu dari benda-benda itu sendiri. Pada sistem seperti ini jumlah dari perubahan energi kinetiknya sama dengan jumlah dari perubahan negatif energi potensialnya ya, atau usaha luarnya 0. Maka ketika kita susun ulang ya, posisi awal dan posisi akhir, ternyata kita dapatkan bahwa energi kinetik akhir benda ditambah energi potensial akhir benda itu sama dengan energi kinetik awal benda ditambah energi potensialnya. Dengan kata lain, energi mekanik dari benda itu tetap konstan, tidak ada perubahan, kekal dalam bahasa fisikanya. Energi mekanik sistem adalah tetap atau kekal selama sistemnya bersifat konservatif. Nah, kita lihat di sini, bola dilempar vertikal ke atas dari permukaan bumi yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Bola diketahui melaju dengan kecepatan mula-mula 20 meter per sekon. Berapa tinggi bola dapat naik ke puncaknya? Nah, di sini kita pandang bola dengan pendekatan hukum kekekalan energi mekanik ya. Kalau sebelumnya kinematika ya, EM konstan, maka EK1 tambah EP1 ditambah sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MV1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, di sini H1 adalah tinggi bola mula-mula, yaitu masih di tanah, hanya 0. Maka MGH1 adalah tidak ada, energi potensialnya dianggap 0. Nah, V2 ketika sampai puncak itu 0, dia diam sejenak di atas sana. Maka setengah MV2 kuadrat juga 0. Yang tersisa adalah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2. Masing-masingnya dapat dihilangkan sehingga kita dapatkan H2 sama dengan V1 kuadrat dibagi 2 kali gravitasinya. Nah, ini kan rumus GPA yang sudah kita kenal. Maka kita dapatkan ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola hanyalah 20 meter. Besarnya usaha gaya, yaitu W, dibagi lama waktu untuk mencapai usaha tadi, disebut dengan daya. Lambangnya adalah P, huruf besar. Satuannya joule per sekon. Disebut dengan satuan lain yaitu watt, nama orang, untuk mengingat jasa-jasa orang tersebut di dalam fisika. Nah, dalam contoh kita sebelumnya, seorang anak mendorong balok dengan gaya 12 Newton berpindah sejauh 5 meter dan semuanya terjadi dalam waktu 3 detik. Maka besarnya usaha anak adalah gaya dari anak, gaya dorong anak adalah 60 joule ya, sudah kita hitung di depan tadi, dan selang waktunya adalah 3 detik. Maka besarnya daya yang dimiliki anak tersebut adalah 60 dibagi 3 adalah 20 watt ya, setara dengan lampu 20 watt ya. Contoh, sebuah mobil bermassa M memiliki daya P. Jika pengaruh gesekan kecil artinya dianggap tidak ada, maka waktu minimum yang diperlukan mobil agar mencapai kecepatan V dari keadaan diam, artinya V mula-mulanya 0 adalah berapa? Kita masukkan saja P sampai dengan W dibagi T.
W sama dengan perubahan selisih energi kinetiknya. Karena V mula-mulanya 0, maka tinggal setengah mv kuadrat saja. Jadi P sama dengan setengah mv kuadrat dibagi T ya. Sehingga T nya sendiri adalah setengah mv kuadrat dibagi dayanya. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus ini bahwa T adalah mv kuadrat dibagi 2 kali daya dari mesin mobil. Seorang anak kecil bermassa 25 kg mampu menaiki tangga setinggi 4 meter dalam waktu 10 detik. Berapa daya si anak ini ya? Nah, kalau dia lari ya dayanya lebih besar lagi, kalau dia lambat dayanya kecil ya. Kalau dia lari usahanya kan sama, lama waktunya lebih kecil, sehingga kalau dipakai untuk membagi diperoleh daya yang lebih besar, dibutuhkan daya yang lebih besar ya. Nah, di sini P sama dengan W dibagi T. W adalah selisih negatif dari selisih energi potensialnya. Dianggap energi potensialnya yang ininya 0 ya, sehingga tinggal MGH saja. Maka kita dapatkan daya anak itu adalah 25 kalikan percepatan gravitasi G kalikan tinggi yang dicapai dia adalah 4 dibagi selang waktunya 10 sekon, maka diperoleh daya anak adalah 100 watt. Kalau dijadikan kilowatt artinya dibagi 1000 tinggal 0,1 kilowatt.